اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faedah dan mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini hari Ahad tanggal 15 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Alhamdulillah kembali kita dapat meneruskan kajian kitab Syarah Hikam
Hari ini kita masuk di kalam hikam yang ke-30. Dan nanti insyaAllah dilanjutkan kalam hikam yang ke-31. Kemudian salawat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya bagi yang belum berniat i'tikaf, mari kita melafazkan niatnya sembari menghadirkan makna dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnahkan Allah Ta'ala. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Telah berkata pengarang ini kitab Hikam Syekh Ahmad bin Ibnu Athaillah, semoga Allah merahmati beliau, mengampuni beliau dan memberikan manfaat kepada kita akan ilmu beliau. Di dalam kalam hikam beliau yang ke-30, Bismillahirrahmanirrahim. Liyumfik zu sa'atin min sa'atih alwasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquh as-sairuna ilaih. Liyumfik, hendaknya orang yang zu sa'ah, orang yang kaya itu membelanjakan menurut kekayaannya. Liyumfik zu sa'atin min sa'atih, hendaklah orang yang kaya itu membelanjakan menurut kekayaannya. Al-wasiluna ilaih adalah orang yang telah sampai kepada Allah. Jadi orang yang telah sampai kepada Allah ini diibaratkan dengan firman Allah, liyumfik zu sa'atin min sa'ati, hendaknya orang yang kaya itu membelanjakan menurut kekayaannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, yang kedua, dan orang yang terbatas ilmunya, rezekinya terbatas, ilmunya terbatas. As-sairuna ilaih adalah orang yang bersuluk menuju Allah. Orang yang bersuluk menuju Allah itu diibaratkan orang yang terbatas ilmunya. Apa maksud daripada kalam ini? Ini sebuah isyarat yang indah mengenai dua golongan tersebut di kata hikmah sebelumnya. Ahad yang lalu kita sudah mempelajari ya, bahwa berkenaan dengan mengenal Allah itu ya, ada dua kelompok ya, ada yang namanya murid, ada yang namanya murad. Itu murid kemarin ya, murid itu orang yang menghendaki Allah, dinamakan dengan salikin. Itu orang yang berjalan menempuh jalan mengenal Allah. Yang kedua namanya murad. Murid muridin, murad muradin, gitu ya. Orang yang dikehendaki oleh Allah itu namanya murad ya. Atau disebut dengan majzubin, orang yang majzub. Atau awasilun nanti ya, orang yang sudah sampai kepada Allah. Orang yang murid ya, dan yang murad ini berbeda. Ada yang berdalil adanya Allah itu menunjukkan adanya alam. Allah dulu baru alam, Allah dulu baru makhluk, gitu ya. Nah ini orang yang sudah dikehendaki oleh Allah. Dia kenal Allah tanpa lewat makhluk, dia sudah kenal Allah. Allah mengenalkan dirinya, gitu ya. Kenapa Allah menghendaki akan dirinya? Sementara orang umum kebanyakan yang nomor dua ya, murid, gitu ya. Adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Kan itu dalam ilmu tauhid kita banyak itu. Apa Allah wujud, Allah ada. Dalilnya adanya ini alam. Alam itu baru menghantarkan kepada kenal Allah. Ya, sudah kita pelajari itu. Maka diibaratkan, isyaratkan ya, dua kelompok itu dengan isyarat yang kita pelajari hari ini. Pertama golongan muradin, tadi ya, atau wasilin atau majzubin. Yang kedua muridin atau salikin.
tatkala al-wasilun, orang yang pertama nih, orang yang sampai kepada Allah, terlepas dari kurungan melihat kepada selain Allah. Yang dilihat tu Allah, Allah. Kita tengok ke Allah. Kalau kita tidak, kita tengok ke makhluk dulu, ada. Kita tengok ke makhluk dulu, baru oh ya Allah yang menciptakan. Oh Allah. Kalau kau tak, dia Allah dulu, ada. Kita tengok ke Allah, Allah yang menciptakan kau. Ke Allah yang mana? Jadi seperti itu. Bedanya antara murad secara sederhana, murad dengan murid, ya. Terlepas dari kurungan melihat kepada selain Allah, menuju alam tauhid. Ya, dia menuju alam tauhid, ya. Kenapa Allah? Serba Allah, ada ke Allah, 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 Allah. Dilihat kau tidak ada yang lain kecuali Allah. Maka pandangan mereka menjadi luas, gitu. Lalu mereka membelanjakan menurut keluasan ilmunya, dan mereka berbuat di alamnya dengan leluasa. Wah, orang macam kau lebih apa kau? Ada lebih apa? Lebih dekat dengan Allah. Kena langsung, ada. Jadi punya apa? Punya rezeki yang lebih banyak dia. Punya karunia yang lebih banyak. Punya ilmu yang lebih banyak, gitu. Karena apa? Langsung ke sumbernya ilmu, sang pemberi ilmu, ada. Maka dia punya ilmu yang tak bertepi. Orang macam itu, ada. Punya ilmu yang tak bertepi, ada. Saking apa? Luasnya, ada. Nah, sedangkan as-salikun, yang kedua, salik dari murid, ya. Orang yang sedang berjalan menuju Allah, rezeki ilmu dan pemahamannya mereka terbatas, gitu. Karena diberi ilmu dikit, ada. Nah, lagi nak belajar, lagi nak apa, nak berproses lagi, ada. Nah, mereka masih terhijab dengan rintangan-rintangan, masih banyak, ya, rintangannya masih banyak, ya. Mereka tidak bisa membelanjakan ilmunya dengan leluasa, tidak bisa leluasa, karena terbatas. Namun orang punya duit dikit, nak belanja banyak, tidak bisa, ada. Beda dengan orang yang punya harta banyak, ada. Dia luas, bebas nak belanja, ada. Itu diibaratkan secara indah lewat kalam ini, ada. Maka mereka tidak bisa membelanjakan ilmunya dengan leluasa seperti orang yang sudah sampai kepada Allah. Tetapi mereka membelanjakan menurut kadar kemampuannya. Ngukurlah, ada. Awak tak mampu banyak, ada dikitlah belanjanya, ada. Nah, mereka mengajar manusia dengan ilmu yang terbatas sesuai kemampuan mereka. Batas itulah, batas ini pelajar itulah yang bisa diajarkan. Beda dengan orang yang langsung diajarkan Allah. Lebih luas. Kenapa? Yang ngajar adalah yang punya ilmu langsung. Gitu, ada. Masing-masing kelompok sama-sama berkewajiban membelanjakan apa yang mereka punya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Walaupun beda, ada. Yang kau terbatas, yang kau banyak, masing-masing punya kewajiban untuk membelanjakan. Punya ilmu diajarkan, ada. Jangan disimpan, ada. Ada tu yang tak nak tu ngajar, awak punya ilmu, ada. Jangan tu, berat esok tanggungannya, ada. Kita punya ilmu diajarkan, ada. Ini sesuai dengan isyarat ayat, ya. Ini ayat yang kita baca di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Surat At-Talaq ayat 7. Artinya hendaklah orang yang memiliki kekayaan membelanjakan harta menurut kemampuannya. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka ia membelanjakan dari apa yang dia berikan Allah kepadanya. Nah, dari ayat ini yang dijadikan kalamnya tadi itu, gitu ya. Liyunfik dzu sa'ah min sa'atih, itu diisyaratkan dengan orang yang apa? Orang yang luas ilmunya tadi itu. Ya, orang yang murad tadi itu. Dia punya ilmu langsung dari sumber ilmunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan langsung kepada dia, gitu ya. Dia punya pemahaman, ma'rifah, tidak langsung diberikan, langsung dikenalkan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rezekinya, ilmunya, pemahamannya, ma'rifahnya, hendaklah dia apa?
membelanjakan dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Sebatas itulah yang dia infak yang dikeluarkan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya. Allah tidak memaksa seseorang kecuali apa yang diberikan Allah kepadanya. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Ada yang diberi Allah ilmu yang banyak, ada yang terbatas-batas itu. Batas itulah yang kita amalkan. Yang itulah yang kita belanjakan ilmunya tadi itu. Kita amalkan. Kemudian saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian lanjut ke kalam yang 31 karena ini masih terkait kalam 29, 30 dan 31. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Orang-orang yang pergi menuju Allah, gitu ya. Orang-orang yang pergi menuju Allah mendapatkan petunjuk dengan cahaya tawajjuh atau ibadah. Orang-orang yang telah sampai kepada Allah mendapatkan cahaya muwajahah. Golongan yang pertama, yang pertama tadi salik tadi, orang yang bersuluk, orang yang berjalan, orang yang berproses, untuk mengenal Allah. Yang orang yang apa? Yang menghendaki Allah, menghendaki makrifat kepada Allah. Itu berjalan menuju Allah mendapatkan petunjuk dengan cahaya tawajjuh, dengan cara ibadah. Itu caranya beribadah sampai nanti mudah-mudahan kita ma'rifah mengenal Allah. Dan orang-orang yang telah sampai kepada Allah, kalau orang sudah sampai kepada Allah, orang yang dikehendaki Allah, orang-orang yang majzub, orang wasilun tadi itu, sampai kepada Allah mendapatkan cahaya muwajahah, gitu ya. Golongan pertama ialah orang yang mencari cahaya. Yang pertama tadi itu, murid tadi itu. Sedangkan yang kedua adalah orang yang berkecimpung dalam cahaya. Dia sudah dapat cahaya itu, sudah dapat cahaya. Kenapa? Diberikan Allah. Karena dia orang yang murad, dikehendaki Allah. Karena mereka itu hanya untuk Allah dan bersih dari selain Allah. Itu tadi itu yang serba Allah, yang kelompok kedua apa? Galonya Allah, kita tengok ke Allah. Sudah ada, sudah pekaram, sudah larut, tenggelam di dalam apa? Dalam keagungan Allah. Sehingga ada lagi nampak makhluk di dia, yang tampak Allah. Katakanlah Allah, qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan mereka berkecimpung dalam permainan. Ada perbedaan yang jauh antara dua kedudukan, antara orang yang melakukan perjalanan kepada Allah dan orang yang sudah sampai kepada Allah. Makomnya beda, makomnya, derajatnya beda. Orang yang melakukan perjalanan kepada Allah tadi namanya apa? Salik atau murid, gitu ya. Orang yang sudah sampai kepada Allah namanya tadi apa? Al-wasilun atau murad atau majzub, gitu ya. Beda jauh makomnya. Apa perbedaannya ya? Orang yang berjalan menuju Allah berusaha untuk mencari cahaya dengan melakukan ibadah dan mujahadah. Model kita ke orang awam, beda. Rajin-rajin ibadah, istiqamah ibadah, mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu gitu, dengan berbagai macam riyadhah latihan, mudah-mudahan sampai kita mengenal Allah, berjihad, bermujahadah, memerangi hawa nafsu dulu, macam-macam yang kita lakukan, gitu ya, untuk sampai mengenal Allah. Kebalikannya, sedangkan orang yang sudah sampai kepada Allah adalah orang yang
bergelimang cahaya dari Allah. Mereka adalah orang yang tenggelam kepada Allah. Tadi itu lah sudah lautan tauhid Allah sudah menyatu dalam dirinya, ada. Sehingga tidak ada yang lain. Yang lain tidak ada. Yang ada cuma Allah. Yang lain tidak ada. Yang ada cuma Allah. Ada. Makam orang kau jauh. Beda jauh dengan kita orang awam kok. Beda kelas. Kalau kita kok ada makanan, lah kenyang, lah sudah berderak, lah sudah apa, masih dah ingat Allah. Ada ya? Masih ada ingat Allah, ada. Kalau orang tu dah sebelum dia tengok tu sudah Allah, ada. Tak tu tengok yang lain. Kalau kita ya, terlihat orang gagah, terlihat orang cantik, ada. Cantik tu lah yang kita nikmati, ada. Gagah tu lah yang kita nikmati, ada. Tak ada sampai kepada Allah yang membuat dia cantik, membuat dia gagah, ada. Itu. Suntuk di makhluk tu lah, ada. Itu. Ya. Sementara makom kelas orang yang tadi tu tak ada. Cantik, gagah, segalanya lah, ada. Yang dilihat, yang dia apa, itu Allah, ada. Makhluknya tak ada dalam diri dia, tak masuk, ada. Mereka murni hanya untuk Allah. Hakikat tauhid ialah dengan tidak memperhatikan selain Allah. Itu tadi itu Allah itu hakikat tauhid itu. Ini adalah derajat hakul yakin, karena mereka sudah apa? Ya, sudah masuk ke hakul yakin. Ya. Ada ilmu yakin, ainul yakin lagi, ya, dia sudah hak, ya, sudah sejatinya, ya, keyakinan. Ya, sementara kita kan masih berproses, masih nak ilmu yakin, dipelajari dulu, bawa ainul yakin, nak nengok dulu. Sementara makam orang yang tadi itu sudah sudah hakul yakin, katakanlah Allah, qulillah, dengan hati dan ruhmu. Kita kan baru mengatakan Allah dengan lisan, Allah, baru dengan lisan, la ilaha illallah, hati belum, apalagi ruh, kan jauh makomnya, kan jauh kelasnya, ya. Jadi kita jadi memahami, ya, macam itulah para wali Allah itu, orang-orang yang sudah makom-makomnya, ya, para aulia, para anbiya, ya, luar biasa, ya. Katakanlah Allah dengan hati dan ruhmu, dan lenyaplah dari selainnya. Dan biarkanlah manusia memperhatikan selain Allah. Kalau kita kata dia, Allah tu, summa zarhum, kemudian biarkanlah mereka, kita kok, fi khawdihim, ya, memperhatikan selain Allah, bermain-main dengan apa? Fi khawdihim yal'abun, dengan hawa nafsu mereka. Kita kok masih nyebut kau, tapi kita nafsu kita sudah masih main-main ke yang lain, masih berkelana yang lain, lisan nyebutlah, cuman tak kemana-mana antara lisan, dengan hati, apalagi ruhnya, jauh, jadi kau diumpamakan apa tu, orang yang macam kau, ngatakan Allah, kemudian apa yang lain, kalau yang tadi sudah tenggelam, yang lain kau apa masih memperhatikan selain Allah, bermain-main dengan hawa nafsunya, melihat selain Allah dinamakan main-main. Tuh. Kalau selain Allah masih muncul, masih ada, berarti itu namanya masih main. Kelas awam kan masih kelas main-main lagi. Dianggap oleh orang-orang yang macam itu, masih kelas main-main lagi. Kalau masih merasa ada sesuatu yang berpengaruh selain Allah, maka disebut dengan asyik, dengan main-main. Masih ada yang lain lagi, ini adalah sifat orang pembohong dan munafik. Itu keras sedikit yang ngatur kita kok, masih munafik, tidak sama antara apa? Lidah dengan hati. Tidak sama lidah dengan hati, tidak sama lidah dengan ruhnya, gitu ya. Allah berfirman tentang orang yang masuk neraka. Mereka berkata, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Surah Al-Mudassir, bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
Kemudian surah Ad-Dukhan ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, bal hum fi syakki yal'abun. Bahkan mereka bermain-main dalam keraguan. Bermain-main dalam keraguan. Apa keraguan itu? Jawabannya adalah dunia. Dunia adalah sesuatu yang meragukan, atau bisa dikatakan mereka ragu dalam masalah rezeki sehingga mereka mabuk dengan dunia, padahal mereka rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Bahkan dalam perut kita ketika sudah ada jaminannya, ada. Nah, tapi kita kan masih ragu, ada, dengan rezeki Allah. Itulah yang membuat kita tuh kadang-kadang tuh tidak ada, gitu ya, yakin, ada. Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Dunia, ya, sesuatu yang meragukan, atau dengan bahasa lain masalah rezeki, ya, sehingga mereka mabuk dengan dunia padahal rezeki mereka itu sudah dijamin oleh Allah. Mereka tidak yakin dengan jaminan dan janji Allah. Ini adalah syirik yang samar. Perlu kehati-hatian gitu, jangan meragukan rezeki yang sudah Allah tetapkan. Yakinlah setiap itu ada rezekinya, gitu ya. Kemudian menyebut Allah disebut zikir mufrad, tunggal. Kenapa? Karena orang yang menyebutnya hanya melihat kebesaran Allah dan lenyap dari dirinya. Ya, kalau orang nyebut Allah, maka ya di dalam beberapa thariqah ada makom-makom, ya, kedudukan orang berzikir itu. Ada untuk bagi pemula itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang dengan keras, ada yang macam-macam, sesuai dengan thariqahnya. Ada yang pertengahan lagi Allah. Ada yang sudah ujung lagi hu, ada. Macam-macam, itu. Ya. Jadi kalau Allah itu disebut zikir mufrad, tunggal, ya. Karena orang yang menyebutnya hanya melihat kebesaran Allah, lenyap dari dirinya. Karena yang cuma menyebut Allah. Ada yang sesuai dengan detak jantungnya, ada. Tuk Allah sesuai dengan jantungnya. Ke orang-orang mursyid yang paham, ada. Mereka membimbing, ya, murid-muridnya, ada, dengan berbagai macam zikir-zikir, ada. Yang membersihkan diri si murid itu, ya, kemudian untuk sampai mengenal Allah. Beda dengan berzikir la ilaha illallah. Orangnya masih sibuk dengan yang lain, masih ada penolakan kepada yang lain. Itu ya, ada penolakan, ada nafinya itu, baru isbat la ilaha, tiada Tuhan. Masih ada nolaknya tuh, baru netapkan illallah, ya, tiada Tuhan selain Allah. Ditolak dulu yang lain, baru netapkan Allah. Beda yang tadi tidak perlu nolak lagi, sudah Allah sudah netapkan, Allah, maka zikir mufrad, gitu ya. Makanya zikir untuk awam itu adalah la ilaha illallah. Lam itu panjangkan, makin panjang, ya, sampai berapa harakat itu menggugurkan sekian banyak dosa. La ilaha illallah, 3 harakat, ya, 3 alif, ya, 6 harakat. La ilaha illallah. Dosa dia diampuni lah habis dosa orang tuanya. Dosa orang tuanya lah habis dosa tetangganya. Buntung kalau berdekatan dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Milu juga, kita diampuni dosa-dosanya, la ilaha illallah. Buntung rumah-rumah yang dekat masjid, rumah-rumah yang dekat majlis zikir, buntung itu barakah, kampung yang ada di situ orang yang berzikir, barakah. Milu dapat, gitu ya. Gitu ya. Barakah daripada orang-orang yang berzikir. Ada la ilaha illallah
hanya habsak kalau ada lamnya dipanjangkan, la ilaha illallah. Ha yang kedua pendek, jangan la ilaha illallah, hanya dipanjang ada. Jadi yang betul la ilaha illallah. Ada yang nak cepat la ilaha illallah, la ilaha jadinya salah ada. Nampaknya sederhana ada, tapi ya semuanya perlu dipelajari ada. Jangan sampai salah, jangan sampai dengar-dengar ada. Macam-macam itu, ada yang menarik ada dari bawah pusat kemudian naik, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan, macam-macam ada. Itu sesuai dengan bimbingan para mursyid Allah ada, orang-orang yang faham di situ ada. Yang penting kita maklumi ini adalah ya, zikir ya, ucapan la ilaha illallah itu biasanya ya untuk tingkatan orang yang awam, pemula biasanya ya, dia baca banyakkan la ilaha illallah ya. Di dalam tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah biasanya 165 kali ya, baca la ilaha illallah ya. Kalau kita ke biasanya yang 100 tu lah ya. Tapi kalau orang-orang tariqah biasanya ada hitung-hitungannya ada yang 165 kali. Kalau tariqah Samaniyah itu 166 kali ya. Macam-macam ya. Kan ini Allah kaki ada yang 1000, ada yang 5000, macam itu ada hitung-hitungannya ada. Seperti itu. Baik. Jadi untuk orang yang tingkatan tinggi, orang yang tadi dia Allah gitu ya. Mereka orang-orang yang sudah sampai kepada Allah tidak hanya berzikir dengan hati tapi berzikir dengan ruh. Gitu ya. Tidak hanya berzikir dengan hati tapi berzikir dengan ruhnya. Maka ada zikir lisan, ada zikir qalbi, ada zikir ruh lagi gitu ya. Ada naikkan dari bawah pusat naik ke sampai ubun-ubun, kemudian turunkan 2 jari di bawah susu sebelah kanan. Ada yang macam itu. Kita milu nafas juga ya. Ya, sekali lagi ya, ini tentu dituntun oleh guru-guru yang mursyid ada, yang paham betul ada. Kami ke macam mana guru? Nak zikir yang mana? Ya sudahlah, awam bala dulu ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan nak khusus-khusus cari gurunya lagi ada. Supaya kita betul ada. Bertemu dengan ya, dengan zikirnya ada. Ya. Ruhnya terus berzikir gitu ya. Tidak berpengaruh oleh orang lain dalam keadaan apapun gitu ya. Jadi kalau sudah jalan itu ruhnya milu zikir. Maka tadi kalau kita cuma zikir lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah tadi, ketika lisan lidah kita tidak ada lagi bisa berbicara, lepas berzikirnya, ya kan? Stroke misalnya, ya lidahnya tidak bisa lagi ini, keluar, tidak bisa lagi berzikir. Tapi kalau orang sudah zikir qalbi, hatinya tak Allah, milu jantungnya dia terus berzikir, ada. Itu anunya, ada. Atau nanti kalau sudah ruhnya dia milu juga ikut berzikir. Kalau sudah jalan zikir ya, qalbinya zikir ruhnya gitu ya. Tidak terhalang, terbatas dengan zikir lidahnya. Bukan kalau nak meninggal itu semuanya keluar ya, tidak bisa lagi ada. Tapi kalau orang sudah biasa zikir qalbinya, sudah hatinya Allah kan terus. Kan itu ya. Itu mudahnya seperti itu kita memahaminya dulu ya. Makanya walau orangnya tertidur, ruhnya tetap berzikir. Bahkan ada yang tasbihnya bergerak sendiri mengikuti ruhnya. Aduh, itu ada. Di sini disebutkan istrinya Habib Ja'far bin Syaikhan, namanya Hababah Nur. Tasbihnya berjalan sendiri. Banyak orang yang menyaksikan itu. Tasbihnya bergerak deh. Itu ada. Ya wali Allah lah ada. Mereka yang sudah biasa berzikir ada. Tidak saja lisannya tapi hatinya ada, ruhnya milu berzikir.
Sebagian guru sering menjerit dengan tiba-tiba menyebut nama Allah. Jerit, ya tak? Sebagian guru itu. Bahkan kata beliau Sayyid Al-Maliki, sering kita lihat, kata Habib Ahmad bin Husain ini ya. Kan beliau ini muridnya, Habib Ahmad bin Husain As-Sagaf Bangil ini muridnya, masih hidup ya. Buya Maliki gurunya. Ya. Sering beliau lihat itu di tengah-tengah mutola'ah kaget menyebut nama Allah. Lagi-lagi mutola'ah, lagi ngajar lagi Allah. Ada. Baca Allah. Kita kan kalau nyebut Allah lagi apa? Lagi sakitnya. Allah juga Allah marah, ya tak? Allah. Bukan Allah. Bukan Allah anu, ya tak? Gitu ya. Gitu ya. Ini berarti hatinya panas tadi itu, ya tak? Terus bergerak berzikir kepada Allah. Itu orang yang sudah karam tadi itu, ya tak? Dengan zikir. Berlatihlah dengan menyebut Allah. Jadi kita disuruh berlatih kau dengan menyebut Allah. Ada sudah la ilaha illallah, latihlah Allah. Ada latih. Ya. Dan melepas selain Allah. Yang selain Allah lepaskan. Ya. Tuhan yang selain Allah lepaskan. Yang lain Allah banyak. Yang selain Allah kan banyak. Ada. Itu lepaskan tuh, lepaskan. Yang ada cuma Allah. Kaki hatinya, mulutnya tak ada baunya lagi. Allah, hatinya dalam hatinya Allah. Mulutnya sudah diam jadi walaupun kita diam, walaupun kita di tengah orang, tetap berzikir. Hatinya yang main sudah, kalbunya ada. Baik. Ya, jadi sudah berlatih ya. Misalnya dengan membaca salawat masyiyah. Ada salawat namanya salawat masyiyah. Mungkin satu saat nanti kita bagikan ya. Bisa kita baca satu kali, mungkin satu saat bisa baca sendiri ya. Renungkan arti yang ada dalam salawat masyiyah. Nanti ada ya, ucapannya itu dalam lafaz salawat masyiyah itu sebelumnya wahul baini wa baina ghairika. Lepaskan aku dari selain Allah. Nanti mengucapkan Allah 3 kali tapi dengan penuh perasaan gitu ya, dengan penuh penghayatan gitu ya. Usahakan lepas selain Allah. Baik, coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahul baini wa baina ghairik. Artinya ya, lepaskanlah aku dari selain dirimu ya Allah. Artinya yang lain lepaskan, yang cuma kita tidak lepas Allah. Nanti baru kita baca 3 kali Allah. Selain laut lepaskan gitu ya. Ini kita ambil yang ujungnya bela. Dia lafaz salam masyiyah ini ada pangkalnya, ada ujungnya. Cuma kadang kita tidak ada megang ya, kita baca yang langsung gitu ya. Baik, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahul baini wa baina ghairika. Kita baca sembah latihlah macam tu Allah, supaya apa? Kita berusaha melepaskan yang lain, yang cuma ada adalah Allah. Itu diulang-ulang tu ya. Dibaca ketika waktu dan keadaan tenang, bisa dibaca 100 kali. Silahkan ada, boleh, sudah bolehkan itu ada. Melatih. Kalau punya guru khusus, latih lagi ada, minta lagi ijazah khusus ada. Cuma yang ikut bela ada Allah gitu ya. Kalau nak lengkap nanti baca dari awal salawat masyiyah, tapi agak panjang sedikit ya. Tapi kalau nak baca yang ini langsung Allah sampai kita nanti bertemu dengan redaksinya baru baca lengkap gitu ya. Dibaca berapa banyak? 100 kali untuk melatih muraqabah, melatih merasa diawasi langsung oleh Allah. Yang lain lepas, jangan lepas. Cari waktu lah, cari waktu tenang, suasana tenang, sampai nanti walaupun orang ribut, awak tenang lah tuh.
Ya, walaupun orang ribut, orang lain ribut, kita tetap tenang. Kenapa? Yang lainlah lepas. Bukankah kalau lagi nonton bola asyik, ya, yang lain ke ngajak bercakap, hirau tak kita? Tidak. Kalau nonton sesuatu yang kita senangi, ya, kita larut dalam tontonan itu, hirau tak dengan yang ngajak bercakap? Tidak. Ngapa? Kita asyik dengan apa yang kita lihat, apa yang kita pandang. Begitu kita asyik dengan apa yang kita baca, begitu asyik dengan apa yang kita sedang khusyukkan, konsentrasikan, maka yang lain akan hilang. Hilangkan yang lain dari Allah. Yang ada cuma Allah. Sekali lagi, wahul baini wa baina ghairika. Usahakan yang lain lepas, ya. Bacalah Allah dengan sedalam-dalamnya, sekhusyuknya. Allah nah, sudah mulai terasa, ya, walaupun belum sepenuhnya, terus dilatih. Habib Saleh bin Hasan Al-Bahar berkata, aku sampai pada Allah dengan zikir. Kalau Habib Saleh sampai kepada Allah, zikirnya ini, ya, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu nazirun ilayya, Allah melihat kepadaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allah bersamaku, Allah melihat kepadaku, Allah menyaksikan aku. Coba kita khusyukkan, ya. Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu syahidun alayya, Allah melihat kepadaku. Diulangi, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu nazirun ilayya, Allah melihat kepadaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi, Allah bersamaku, Allah melihat kepadaku, Allah menyaksikan aku. Beliau Habib Saleh bin Hasan Al-Bahar sampai kepada Allah dengan zikir itu. Jadi macam-macam orang ada zikir itu, ya, sehingga apa dia merasa, ya, dia tetap bersama Allah. Di mana baik dia bersama Allah. Dia merasa Allah melihat dia. Di mana baik Allah melihat dia. Dia merasa Allah menyaksikan dia. Di mana baik dia disaksikan oleh Allah. Ini melatih muraqabah. Kenapa kita kadang-kadang tu merasa Tuhan tak ada nengok gawe kita. Allah jauh, Allah hilang dari kita. Sehingga itu, ya, lepas kontrol, ya, karena merasa tak ada diawasi oleh Allah. Bukankah kita kalau sekarang tu ada layar depan kita merekam apa gawe kita, ya, berusaha nak tampil elok, nak bercakap elok, betul, ya, karena ada yang melihat, gitu. CCTV ada, tak jadi maling, ada, paling tak nutup ini, supaya tak nampak, gitu, ya, supaya tak ketahuan, gitu. CCTV Allah tu tak, ya? Tahu tak Allah apa yang kita buat, ya? Tahu tak Allah apa yang kita lakukan, ada? Itulah, ada.
Kalau sudah macam itu nanti ya sampai kepada Allah dengan pemahaman seperti itu. Inilah zikirnya Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Dengan terus berlatih membaca zikir ini maka ia akan selalu merasa di Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan kita orang yang senantiasa ya ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah, sampai kepada apa? Muraqabah kepada Allah, diawasi oleh Allah, disaksikan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun utfi biha harwal ilhatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah al-khamsatun utfi biha harwal waba ilhatima al-mustafa wal وابناهما وفاطمة لخمسة أطفي بها المصطفى والمرتضى وبناهما يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم دف أجمعين يا لطيف لم يزل واخمد لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجن علينا بالمنن واكفي أذايا المؤذين والقطع ارفع والوبا واجعل عيدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيف لم يزل وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بيننا واهلك به أعداءنا واجعلهم بالغابرين يا لطيف واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعافي قامين يا لطيف لم يزل واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيف لم يزل واشفنا الأمر الذي بلغ فيه
Al-Fatihah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي وعليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلمات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.